semuanya, Shalom. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat aja di rumah masing-masing. Perkenalkan, nama saya Brigita Natasha Widya Putri dari kelas 12.1. Di sini saya akan berkhotbah dengan tema ikut mewartakan kerajaan Allah. Ikut mewartakan kerajaan Allah berarti mulai belajar mengenal kerajaan Allah dari dalam diri kita masing-masing. Kita juga bisa mulai belajar mengenal kerajaan Allah yang Maha Rahim dari kenyataan harian nih, seperti mengikuti langkah demi langkah dari utusan Allah yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menjadi sumbernya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menjauhi dari sikap-sikap dan tindakan yang intoleran. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus secara lebih dekat. Dan gimana sih ya cara agar kita bisa merenungkannya dan meresapkannya dalam hidup kita? Dalam Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62 diawali dengan kalimat, ketika sudah hampir tiba waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dalam Injil Lukas tersebut, perjalanan dari Galilea menuju Yerusalem melewati Samaria mendapat banyak perhatian dan membingkai pengajaran serta tindakan-tindakan Yesus selama perjalanan itu. Kalau begitu apa ya arti ungkapan mengarahkan pandangan? Mengarahkan pandangan di sini artinya berarti berkeputusan atau bertekad gitu. Dalam pengajaran ini, Yesus mengikut sertakan para murid, mereka mendahului perjalanan dan mewartakannya di Samaria, tetapi mereka ditolak, tidak diterima, sehingga membuat Yakobus dan Yohanes bersikap intoleran. Mereka meminta Yesus supaya menurunkan api dari langit. Tetapi Yesus menolak sikap intoleran tersebut. Ia menegur mereka, karena dalam sikap pertama, dalam ikut mewartakan kerajaan Allah, kita harus menjauhkan dari sikap dan tindakan yang intoleran. Bersikaplah toleran dan ramah kepada sesama manusia. Jangan pernah mengutuk, karena Yesus selalu mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Dalam perjalanan selanjutnya, Yesus memanggil orang untuk mengikuti Yesus. Maka tanggapan Yesus jelas, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau janganlah pergi dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dalam Injil Lukas. Mengikuti Yesus haruslah sepenuh hati, sebulat tekad, tidak ragu lagi. Karena dalam saat ini kita juga di masa pandemi dituntut agar selalu dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah masyarakat. Kerajaan Allah berarti kayak kerajaan cinta, di mana ada cinta kasih, di situ ada kehadiran Allah. Sebarkan benih cinta kasih dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kita diajak untuk bersikap dan bertindak toleran. Contohnya sekarang ini kita sudah memasuki yang namanya masa prapaskah. Kita sebagai murid dapat mengikuti teladan Yesus Kristus untuk mewartakan kerajaan Allah, yaitu seperti kemarin kita sudah rabu abu, sudah berpantang dan berpuasa. Kemudian kita juga bisa nih menyisihkan sedikit dari uang kita untuk memasukkan ke dalam kotak APP. Dan di sini kita juga bisa mengikuti ibadah secara online dari rumah selama masa pandemi ini, seperti jalan salib, ibadat mingguan, dan dilakukan meskipun secara online di tengah pandemi ini kita tidak kemana-mana, tetapi kita tetap harus dapat mewartakan kerajaan Allah di tengah masyarakat sekitar kita dalam lingkup keluarga maupun lingkup sekitar. Serta kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yesus, semoga kita dapat semakin ikut serta dalam mewartakan kerajaan Allah sebagaimana telah dijalankan oleh Yesus sendiri.
Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekian khotbah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Shalom.